Dari tadi sibuk banget sih. Iya, ini aku lagi nyari-nyari informasi dan juga inspirasi. Ceritanya aku pengen jadi pembisnis batik gitu loh. Boleh kan? Tumben-tumbenan. Iya dong, harus Emang level up. Dapat inspirasi dari mana? Kok tiba-tiba pengen bisnis batik itu? Karena tadi lihat ini kok lucu gitu ya. Pengen juga bisa bikin kayak gini gitu. Tuh kayaknya Kenapa? kayak aku nggak asing deh sama desainnya itu. Masa? Iya, kayaknya aku Emang kenal siapa deh desainnya, siapa? sama desainernya itu. Coba nanti kita panggil aja ke sini kali ya. Mau dipanggil ke sini serius? Mungkin siapa tahu itu memang punyanya beliau gitu kan. Bisa langsung belajar kan gimana caranya mulai berbisnis batik gitu. Siapa tahu nanti bisa ditularin juga kan ilmu-ilmunya. Yes. Oke, ketemu lagi di komunitas kita Super Suara Perempuan. Di mana tentunya kita akan berbagi informasi, inspirasi wanita-wanita dengan berbagai prestasinya di bidang masing-masing. Nah, karena kali ini Vika mau belajar untuk jadi pebisnis batik, nah kita akan mengundang salah satu CEO dari PT Yasmin Butik Batik, sekaligus beliau adalah ketua dari Womanpreneur Community Jogja. Wow, pas banget ya. Keren ya. Seperti apakah profilnya, kita lihat tayangan yang satu ini. Reski Noviana mengawali karirnya sebagai seorang karyawan di salah satu BBR di Yogyakarta hingga akhirnya ia pun berhasil menjabat sebagai seorang direktur. Namun, pencapaian itu tak cukup memuaskan dirinya dan tak mampu membendung semangat Reski untuk berwirausaha. Pada tahun 2016, ia memutuskan untuk keluar dari bidang perbankan yang sudah digelutinya selama 12 tahun tersebut. Reski lebih memilih untuk belajar kembali dan memilih bidang fashion yang sebenarnya sudah dirintis olehnya sejak tahun 2011. Waktu itu ia membuka sebuah toko pakaian jadi yang menjual pakaian yang ia beli dari pasar Tanah Abang di depan rumahnya. Saat ini Reski Noviana atau yang akrab disapa Reski ini sudah memiliki 2 brand fashion, yakni Yasmin Butik Batik dan Anantari Indonesia. Mengusung konsep monokrom dalam desain yang dibuatnya menjadikan Yasmin Butik Batik dan Anantari Indonesia memiliki pembeda dibandingkan dengan produk serupa. Reski memulai usahanya dari halaman rumah yang ia pergunakan sebagai showroom sekaligus tempat produksinya. Saat ini, kedua brand yang dimilikinya itu telah sampai di tangan konsumen yang berada di beberapa kota besar di Indonesia. Memilih untuk mengikuti pameran-pameran dalam memasarkan produknya, Reski juga menjalin kemitraan dengan berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah dan pusat untuk mengembangkan bisnisnya ini. Selain berbisnis, Reski juga aktif menjadi pengajar dan pendamping di salah satu marketplace untuk regional Yogyakarta. Tidak hanya itu, saat ini Reski juga menjadi instruktur menjahit di Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus juga menjadi pendamping teman-teman di SMK 6 Yogyakarta dalam pelajaran kewirausahaan. Ketekunan serta banyaknya kegiatan yang dimiliki ini juga dituliskan dalam sebuah e-book berjudul Manajemen Waktu Emakpreneur yang disebarluaskannya agar para perempuan juga dapat belajar bagaimana membagi waktu dalam bidang bisnis dan rumah tangga. Oke, sudah kita hadirkan bersama-sama untuk episode kita kali ini ada Mbak Reski. Apa kabar Mbak Reski? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Mbak Reski Luar ini biasa. CEO ya dari PT Yasmin Butik Batik ya? Iya. Oh, luar biasa. Dan ya. juga ketua
Womanpreneur Community Yogyakarta. Jadi langsung mau Jadi belajar langsung ceritanya gitu loh. Tapi tadi menarik ya, di VT-nya juga sempat diperlihatkan kalau Mbak Reski dulu katanya nih pernah jadi sudah masuk ke dunia pekerjaan begitu dan sudah ada di level direksi, tapi ternyata kok malah resign dan jadi wirausahawan gitu. Nah ini gimana ceritanya, apa nggak sayang waktu itu Mbak Reski? Kalau sayang gitu ya Mas, memilih, kita harus memilih ya. Artinya apakah kita akan selalu di industri apa ya, di pekerjaan gitu, kita bekerja, atau kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Kebetulan memang mimpi saya itu pengen jadi apa ya, pengusaha gitu kali ya kalau bahasa sekarang ya. Kalau zaman dulu kita wira swasta aja deh, bakulan gitu, bakulan gitu kan ya. Jadi sebenarnya mimpinya seperti itu. Kebetulan memang mungkin sangunya sudah kuat gitu, sangunya sudah kuat. Jadi mungkin sudah saatnya saya harus memilih apakah menjalankan bisnis saya. Kebetulan waktu saya resign itu saya sudah punya bisnis dulu 5 tahun. Jadi memang ibaratnya nggak nol-nol banget lah ya pas kita resign, sudah jalan. Jadi saya harus memilih nih, saya mau tetap berkarir di perusahaan, di perbankan gitu, atau saya harus menggedein bisnis saya sendiri. Nah, saya memilih menggedein bisnis saya sendiri. Harus fokus begitu dan akhirnya sampai sekarang seperti ini besar gitu ya. Dan tapi sempat baca-baca juga ternyata nih awalnya kan memulai 2011 itu kan kemudian membuka toko di halaman rumah dan sempat ramai begitu. Dan ternyata pada saat 2016 resign, terus malah tokonya sepi. Gitu. Itu ceritanya gimana? Nah kayak apa namanya, ujian banget kan nyari sendiri, kok sepi padahal kemarin rame. Betul, jadi memang waktu saya 2016 itu resign itu memang ada beberapa hal gitu ya Mbak Mas. Jadi mungkin saat itu lagi peralihan dari kita jualan offline ke online, mungkin saat itu juga baru mulai marak ya orang jualan online kan, sudah ada marketplace, sudah ada Instagram, sudah ada Facebook, di mana mereka memanfaatkan si marketplace ini, media sosial ini untuk jualan. Nah sebelumnya kami offline full gitu, jadi nungguin orang datang aja. Yang kedua faktornya adalah dulu saya kulaan, kulaan barang yang memang umum gitu. Nah ketika saya resign, saya mencoba menciptakan produk baru, produk sendiri. Jadi memang kita jahit sendiri, kita desain sendiri gitu, yang memang akhirnya secara kualitas lebih bagus dan pastinya lebih mahal. Jadi kita kayak restart gitu ya, rebranding lagi, restart lagi, karena akhirnya pasarnya berbeda juga dengan yang sebelumnya. Sempet gitu. down nggak waktu itu? Pasti. Ini kan tipsnya untuk betul, yang mau mulai gitu kan, seperti apa takutnya harus dikuatkan ya. Tapi sempet down dan sepi itu gimana tuh? Pasti, kalau down pasti ya. Bahkan mungkin nggak cuma pas di 2016 aja, mungkin dalam perjalanannya ketika kita sudah yakin sudah bakalan laris nih, ternyata sepi lagi. Terus kendala itu pasti ada aja gitu ya, yang mulai dari mungkin kita jualan, karyawan gitu. Saya juga sempat ngalamin itu, karyawan itu dari 7 karyawan yang saya punya, yang dari 0 saya ajarin jahit sampai bisa, dan 6-nya keluar berbarengan. Itu juga pernah. Cobaan yang luar biasa itu ya. Jadi sebagai yang mau mulai harus kuat mental duluan nih di awal ya. Waduh. Oke. Jadi kayak rasanya pengen cari kerja lagi apa ya, balik lagi apa ya ke bank gitu kan. Tapi ya kita memang tekad itu harus kuat ya, support gitu ya dari keluarga, dari yang bahwa pengen punya bisnis yang gede ya. Kalau langsung mulus kayaknya banyak pengusaha sukses kan hari ini, tapi disitulah sebenarnya memang ujian-ujian itu yang mungkin itu yang membuat saya jadi harus lebih tangguh gitu kali ya. Terus belum tangguh sebenarnya, masih belajar juga sampai hari ini. Harus terus belajar ya. Lebih kuat lah ya daripada dulu pas awal-awal gitu. Tapi kemudian lahirlah Yasmin Butik Batik. Awalnya juga sudah Yasmin Butik Batik. Konsep awalnya dulu seperti apa Mbak? Kalau dulu waktu 2011 ketika kita cuman jualan buka toko aja ya, kita namanya Yasmin aja, Yasmin gitu. Terus di 2016 pas kita sudah mulai menatap pengen bikin brand, kita pakai nama Yasmin Butik Batik. Terus sudah dihakikan juga, semuanya sudah kita ikutin, sampai di 2021 akhir kita menjadikan Yasmin Butik Batik sebagai PT. Nah, di situ ada banyak produk, ada produk ready to wear, ada
craft gitu ya Mbak. Jadi kayak sajadah traveling itu kita bikin sejak pandemi. Terus kita juga support ke BUMN untuk souvenir-souvenir yang dari kain lah pokoknya. Kemudian ada jasa jahit juga. Kebetulan kita juga terima jahit dari teman-teman desainer yang belum bisa, yang belum punya penjahit nih. Karena kendala saya dulu nyari penjahit itu susah. Mulai dari desain dulu ya nanti. Bisa. Jadi Mbak mau desain, bikin brand sendiri, bisa ke saya. Nanti kita bikinin produknya. Itu juga bisa. Nah dari situ akhirnya kita harus menyesuaikan nih produk ready to wear kita yang monokrom ini harus punya nama sendiri. Jadi muncullah nama Anantari di tahun 2023 ini. Barusan lahir banget. Jadi rebranding tapi sebenarnya dia ya dari Yasmin juga sih sebenarnya. Jadi mulainya tetap dari Yasmin. Betul, ya. Menarik sekali ya, tentunya masih banyak lagi mau aku ulik lagi. Mumpung ya. Mumpung begitu kan sama ahlinya begitu bisa belajar sesaat lagi ya tentunya ya. Kita akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Super Suara Perempuan, masih bersama dengan Mbak Reski tentunya ya. PT Yasmin Butik Batik dan juga sebagai ketua dari Womenpreneur Community begitu ya. Dan katanya juga sempat ditunjuk juga begitu ya, kemudian menjadi instruktur jahit di Sperindak. Ini ceritanya seperti apa mungkin? Ceritanya ya. Saya tuh sebenarnya basic saya bukan jahit ya Mbak. Emang saya belajar jahit karena cari penjahit susah gitu. Jadi mau nggak mau jadi saya belajar gitu. Jadi awal-awal itu ya pas berarti belajar semua Mbak? Semua belajar dari awal ya? Belajar semua. Saya kuliahnya akuntansi. Oke. Jauh juga ya. Kerja di perbankan. Kalau soal ngitung, ayolah gitu ya. Tapi kalau udah suka lah ya. Ya, awalnya sih sebenarnya mungkin lebih ke bisnis ya Mbak. Jadi pas saya buka toko itu murni bisnis. Jadi saya pengen buka bisnis yang dibutuhin perempuan gitu aja. Terus pas saya resign itu memang cari penjahit susah dan saya sampai ketika saya resign saya nggak bisa jahit. Baru saya kursus jahit 6 bulan. 6 bulan berikutnya saya kursus desain. Itu posisi saya sudah resign. Jadi baru belajar di situ. Terus di situ saya ngajarin juga adik-adik gitu ya kali ya, adik-adik yang bisa kita ajarin untuk saya rekrut. Nah, terus tadi pertanyaannya pelanggan saya itu beberapa dari ibu-ibu dinas gitu ya untuk jahitin baju. Sampai bilang Mbak ngajar dong ke ini gitu karena saya sering ngajar. Awalnya sebenarnya nggak enak juga. Saya tuh paling ini ya ngajar jahit itu antara teknis sama mungkin agak emosi karena butuh kesabaran gitu kan. Kesabaran kita dan kesabaran yang belajar gitu kan. Jadi tapi ya udah deh saya coba gitu. Terus keterusan deh sampai sekarang. Ada cerita-cerita unik nggak saat menjadi kemudian instruktur jahit gitu? Ceritanya banyak sih Mbak, seru ya karena kalau dari dinas itu memang programnya itu adalah dalam 4 hari mereka harus bisa membuat baju dari nol dan di hari keempat harus dipakai. Waduh. 4 hari? Iya 4 hari. Di hari keempat bajunya harus dipakai untuk foto bareng. Oh gitu. Tapi bisa, ibu-ibu itu. Padahal ya. Bisa. Jadi perempuan itu emang luar biasa. Jadi ketika dibilang kita bikin baju ya Bu, saya nggak bisa jahit Mbak sama sekali. Pasti bisa, pengalaman yang sudah bisa kok gitu. Pokoknya gimana caranya mereka akan berusaha dengan berbagai cara. Iya, dari ngukur, bikin pola, potong, jahit, hari keempat bajunya dipakai. Wow, luar biasa ya. Hebat kan perempuan kan. Luar biasa gitu. Ini loh, the power of perempuan ini ya. Iya. Tapi apa namanya tadi kita juga ngobrol tentang apa namanya Womenpreneur Community. Ini apa ini? WBC ini? WPC itu jadi sebenarnya pusatnya ada di Jakarta. Jadi memang kami ini chapter baru di Jogja itu termasuk baru di 2018 baru berdiri terus pandemi. Jadi memang sempat akhirnya sempat ya sudah semuanya online disupport sama pusat semua kegiatannya. Jadi baru ini mulai kegiatan lagi. Nah, di situ itu anggotanya lebih ke perempuan-perempuan yang merintis bisnis atau sudah menjalankan bisnis atau bisnisnya sudah gede juga ada dan kita saling support gitu. Karena memang perempuan itu kadang kalau disupport sesama kita itu kan saling lebih bersemangat gitu ya. Butuhlah kita saling support itu. Jadi pesaing itu pasti ada, tapi ketika kita support dan kita bahkan bisa kolaborasi itu juga menjadi sebuah semangat tersendiri buat kita. Dan itu memang kalau tagline-nya WPC itu kan sharing, learning,
ada mentoring juga. Oke. Nah, kalau mentoring dari pusat, Oke. karena memang mereka punya pendidikannya dari pusat. Mentoring-mentoring seperti apa saja kemudian bisa didapatkan ketika seseorang businesswoman itu masuk bergabung di WPC. Women Prayer Community Di ini WPC, gitu. oke. Nah, kalau di WPC sendiri, Mbak, kita memang dari pusat itu ada program namanya IWPC. IWPC itu semacam inkubasinya, inkubasi bisnisnya gitu. Nah, itu memang programnya 13 minggu. Kita belajar dari mulai menyusun mindset dulu ya. Mindset bisnis kita tuh mau dibawa kemana itu harus jelas, karena apalagi perempuan ya kan godaannya banyak. Kayak saya tadi misalnya jatuh gitu, balik lagi deh ngelamar coba. Nah, kan ada tuh gitu. Jadi memang mindset kita mau goalnya kita tuh mau seperti apa sih dengan bikin bisnis ini memang sangat penting dan itu harus kuat gitu. Terus ada bikin ya seperti biasa lah, ada bikin BMC, pemasaran, sampai diakhiri dari program itu di minggu ke-13 itu adalah bikin SOP. Jadi memang target dari si foundernya WPC ini adalah bisnis kami itu harus bisa autopilot kapan, nah tergantung effort kita masing-masing, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong tantangannya seperti apa sih bagi seorang wanita yang terjun di dunia bisnis fashion khususnya batik ini? Kalau perempuannya dulu nih ya, kalau perempuannya itu memang tantangannya kita harus membuat bisnis itu harus profesional, itu sebuah tantangan banget. Kadang kan nggak enakan sama teman, bawa dulu ya, nah kadang kayak gitu kan, jadi nah itu memang sering terjadi. Betul, nah itu harus ada kata memang bisnis teman-teman ya, bukan masalah tega nggak tega, tapi memang ya kita mau bisnis kita gede juga gitu. Yang kedua memang kita harus ngurusi rumah kan ya, suami, anak itu kan memang wajib ya, apalagi di kalau kita muslim juga suami itu kan yang utama juga gitu kan, jadi itu harus bisa dibagi adil gitu, semua sisi kehidupan harus bisa dijalankan dengan adil. Itu tantangan perempuan. Kalau di fashion itu apalagi dengan online sekarang ya Mbak, perkembangannya itu kan cepat banget. Kita bisa dapat ide itu dari luar negeri, dari mungkin Dubai Fashion Week atau London Fashion Week gitu. Itu kan cepat banget gitu, dan kita nggak harus datang ke sana loh. IG ada, semuanya ada gitu kan. Jadi kita harus mempelajari perkembangan sekarang seperti apa gitu. Dan terus berinovasi terus bisa berkembang gitu ya di tengah persaingan yang luar biasa luar biasa tentunya. Ya. Tapi tadi fasilitas internet dan sebagainya itu jadi salah satu kemudahan ya untuk teman-teman yang mau masuk di dunia bisnis terutama gitu ya. Karena sekarang tidak harus terbang, cukup murah. di depan kaca kita kadang-kadang. Gitu ya. Sempat menghadapi kendala tidak ketika kemudian mempelajari misalnya digital marketing seperti itu sebagai seorang perempuan gitu, seperti apa ceritanya mungkin? Pasti, karena mungkin saya sih nggak mau mengatakan gaptek gitu ya Mbak, saya belajar gitu. Jadi memang ketika kami dulu offline itu kan sudah berada di zona nyaman banget. Saya punya toko yang dimana saya nggak pernah nungguin ya. Saya berangkat kerja tokonya masih tutup, saya pulang tokonya udah tutup lagi gitu kan. Itu pun omsetnya ada gitu. Tiba-tiba kami harus belajar digital marketing. Gimana caranya memfoto yang bagus itu juga menjadi sebuah PR buat kami yang gimana ya, aku nggak ngerti cara foto gitu kan, itu juga PR banget. Kemudian harus gimana kita bisa belajar. Nah, hikmah dari pandemi itu bagi saya adalah saya bisa belajar banyak di situ ya. Jadi booster ya, gitu. Kemudian mempercepat semuanya harus bergerak begitu. Justru pada saat pandemi tidak berhenti tapi belajar gitu. Mau nggak mau harus online, dan mau nggak mau saya harus belajar hal baru lagi di bidang digital. Sampai bikin e-book. Apa namanya judulnya, Mbak? Oh ya? E-book saya yang paling sering saya bagikan itu adalah manajemen waktu emakpreneur. Manajemen waktu emakpreneur, nanti boleh sharing lagi nih kayaknya. Ini penting banget ya untuk para pembisnis wanita begitu kan? Manajemen waktu emakpreneur itu adalah ya tadi itu, bahwa kadang kan kita selalu kalau dulu ya pas pandemi itu kan sering emak-emak berdasar berbisnis gitu kan. Kalau saya kalau kita mau menjadi emakpreneur ya kita jangan pakai daster, karena pakai daster itu moodnya adalah kita mau tidur gitu ya kan. Jadi dibuang deh semua daster. Habis ini terus dibuang ya. Jadi saya punya jam kerja, jam karyawan saya masuknya kan jam 8 ya. Alarm saya jam 8 kurang 10 pasti sudah bunyi. Saya harus sudah ready menghadapi mereka datang gitu. Jadi saya sudah berdandan dan saya tetap make up Mbak seperti ketika saya bekerja dulu. Karena dari situlah mungkin mood saya akan muncul bahwa kita jam kerja ini bukan jamnya untuk layah-layah. Itu benar, saya rasakan juga sih ketika kemudian bangun pagi, make up tuh langsung kayak pengen melakukan sesuatu gitu ya. Berbeda kalau misalnya nggak ngapa-ngapain lah, saya pengen tiduran. Apalagi dasteran gitu kan. Apalagi pas dasteran ya, jadi aduh. Tapi dari emak-emak gitu, kayaknya brandingnya emang ke emak-emak gitu ya. Apakah emang sengaja seperti itu atau gimana tuh? Nggak sengaja atau gimana? Sebenarnya memang saya lebih senang pengen memberdayakan ibu-ibu perempuan gitu ya. Jadi bukan hanya ibu sih, sekarang kami pun juga masuk ke SMK juga. Kita pengen suatu saat merekrut mereka itu sudah siap kerja dengan standar
pekerjaan yang Skill profesional yang gitu. dimiliki, ya. Nah, jadi lebih ke perempuan karena memang menurut saya dan menurut coach saya gitu, yang kebetulan juga foundernya si WPJ ini, bahwa perempuan itu harus bisa menjadi skoci untuk keluarganya. Contoh yang paling masih fresh nih kita lihat adalah ketika pandemi. Banyak banget juga teman-teman saya, orang-orang di sekeliling saya yang waktu itu bilang, Mbak, saya bisa bantu jualin nggak gitu. Padahal saya jualan baju aja tuh nggak laku gitu kan di hari pandemi itu gitu. Sampai kita tuh, saya sama karyawan saya waktu itu yang bertahan tinggal 1 orang dan hari ini juga menemani saya gitu. Jadi dia juga, kita sampai jualan jamu, kerjasama dengan ibu-ibu yang bikin jamu. Jadi oke, saya yang jualin gitu. Jadi kita masuk ke kantor pajak Mas, itu jualan nganterin jamu. Bukan baju, Bukan tapi baju, jamu. karena nggak ada yang beli baju, mau ngapain dia di rumah semua WFH gitu kan. Nah, terus kita sampai bikin nasi Timur Tengah instan. Nah, dari situ kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk ibu-ibu yang suaminya katanya, suami saya seminggu kerjanya cuma 2 kali. Gajinya berarti kan terpotong, padahal jajan anak nggak bisa dipotong gitu kan. Jadi perempuan itu tadi tuh Mbak, ketika ayo harus ngapain nih, idenya tuh muncul gitu, bukan karena kepepet ya, tapi kalau kita bisa menciptakan sebuah inovasi tanpa kepepet kan bagus nih, nggak nunggu kepepet gitu loh. Jangan nunggu kepepet dulu Jangan baru nunggu kepepet mulai ya. inovasi. Tapi kalau sudah kepepet pasti muncul semua gitu kan. Jadi itulah kenapa kita nggak ngerti suami kita nanti tiba-tiba mungkin tadi tuh misalnya kemarin di PHK gitu. Nah, tapi jangan Harus bisa berdaya ya sebagai wanita ya. Makanya saya lebih senang ke perempuan. Nah, obrolannya akan semakin seru lagi karena kita masih berbincang-bincang dengan Mbak Reski terkait dengan bagaimana kemudian yaitu tadi keluarga seperti apa perannya dalam kehidupan Mbak Reski dan juga kehidupan berbisnisnya. Kita akan kembali lagi masih di Suara Perempuan. Jadi perempuan di keluarga harus bisa menjadi skoci tadi begitu Iya, ya. Jadi jadi skoci. bisa berdaya juga begitu membantu perekonomian dari keluarga. Nah, kalau peran keluarga sendiri seperti apa? Dengar-dengar juga katanya bisnis ini juga menjadi tabungan begitu ya untuk ke depan nantinya. Maksudnya tabungan seperti apa sih, Mbak? Seperti apa sih Untuk tabungannya? suami dan juga Mbak Reski? Oke, jadi mungkin apa ya, masih mimpi ya Mas ya, masih mimpi gitu. Jadi kebetulan suami saya itu juga seorang sama kayak saya gitu ya, wira swasta gitu. Kebetulan dia di bidang interior dan mainnya ke proyek ya. Nah, ketika pandemi kemarin memang kita kerasa banget nih dua-duanya langsung des gitu kan, hantam semua gitu kan, Karena semua bidangnya berhenti juga gitu. sama-sama Nah, ya. jadi dari situ kita juga harus berpikir bahwa kita harus punya sesuatu yang memang bisa apa ya, rutin gitu kan. Makanya dari sebenarnya saya kan nggak punya basic seni nih. Suami saya orang seni, dia dari SMSR, dari ISI. Jadi sebenarnya yang bisa menciptakan desain motif batik itu suami saya. Kalau saya ditanya batik, Ini ya juga saya angkat kayak tangan. couple juga Iya, nih. couple planner ya, jatuhnya saling ya. mendukung begitu ya, luar biasa. Ya gitu, jadi kita sih sempat ngobrol-ngobrol gitu, kita berharap toko kita, si Anantari ini bisa lebih gede lagi dan itu bisa menjadi ketika kita nanti tua itu, misalnya kita punya toko banyak nih, misalnya kita punya toko banyak itu, ya udah kita tinggal produksi di sini yang mungkin sudah bisa autopilot tadi ya dari ini ilmu yang kita punya. Kemudian ini bisa menjadi sebuah bisnis kita tanpa mungkin ya sebenarnya apa ya, Mas, semua bisnis itu ada risikonya. Betul, ya. iya. Cuman kalau hari ini sih suami saya mungkin lebih ke proyek yang mana dia memang harus turun tangan langsung, harus ketemu langsung, yang memang biasanya lebih mantap kalau ketemu sama ownernya gitu kan. Desain lebih mantap kalau ketemu orang ini sendiri Iya, gitu pasti. kan. Jadi sampai kapan gitu kan, karena apa ya, ibaratnya itu semakin tua kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu. Mungkin jadi kita akan bikin toko mungkin yang lebih ini, jadi ya ini investasi kita tabung di sini. Oh, wow. Gitu. Mudah-mudahan sukses Jadi satunya ke depannya ya. Patungan bersama suami ya berarti. Ya semoga jadi couple planner gitu ya, Couple kayak yang planner ya. lain. Couple planner. Wow, luar biasa. Oke, Mungkin oke. harapan-harapan juga nih terhadap wanita-wanita di luar sana yang juga ingin berbisnis Iya, begitu, iya. seperti apa mungkin Mbak Aisyah? Kalau wanita berbisnis itu menurut saya itu paling enjoy gitu ya, karena kita bisa mengatur waktu kita sendiri, walaupun bukan bebas ya, tapi kita mengatur kapan Mengatur kerja, waktu, poinnya mengatur adalah gitu itu yang ya, paling bukan penting bebas ya, bukan Iya, bebas. iya. Jadi kapan jadwal kerja, kapan ngurus anak, kapan jemput anak. Saya juga mesti jemput anak. Bikin schedule nggak sih tiap Ya, hari gitu, jam bikin. segini tetap harus ya? Bikin di Iya, iya, iya. e-book itu, di e-book manajemen waktu Mapreneur itu ada bikin detail dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. 5 menit pun harus dimasukkan di situ. Oh, iya? Jadi misalnya kita punya goal, saya sehari harus outdoors nih, one day one juice misalnya. Ya, berapa menit tuh tulis di situ harus ada. Jadi goal-goal kita itu harus tercapai semuanya. Jadi nggak Oke. cuma sekedar di bisnis aja, tapi di keluarga juga aman, anak juga nggak komplain karena ditinggal-tinggal terus gitu misalnya gitu. Oke, wajib check out nih bukunya, e-booknya ya. E-booknya nanti diakses di mana, Mbak? Kalau e-booknya?
kita sih sebenarnya masih kita bagikan di kalangan terbatas ya, yang biasanya saya dampingi. Ya, Tapi boleh nanti dong. boleh, Iya. boleh. Saya boleh baca nggak nih? Oh boleh. Oh boleh. Walaupun bukan mama, tapi Nggak tetap kayaknya apa-apa. boleh baca lah ya. Bisa. Nanti Manajemen bisa waktunya di-sharing itu lagi loh ke ya. emak-emak yang lain. Iya. Tuh. Oke, terima kasih banyak, sangat Sama-sama. Mbak Reski, menginspirasi makasih sekali. banyak. Sukses terus ke Pamit depannya dulu sama tentunya. pemirsa. Ya. Terima Nah, kasih. obrolan kita sudah sangat-sangat luar biasa dengan Mbak Reski. Kita belajar ternyata menjadi seorang entrepreneur itu tidak kemudian secara waktu bebas gitu ya, tapi bisa di-manage sesuai dengan apa yang kemudian kita bisa manage mulai dari sekarang. Memanage waktu dengan Iya. baik begitu ya. Oke, terima kasih datang bersama kami, terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam super suara perempuan.